Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Pada zaman pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz, tidak ada keistimewaan Bani Umayyah daripada saudaranya sesama Islam. Rakyat bebas menyatakan pendirian, asalkan jangan mengganggu ketenteraman umum. Meskipun sikap ini benar, kebijakan ini justru melemahkan pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan atas kekerasan atau despotisme. Oleh sebab itu, diam-diam orang berusaha mengatur propaganda untuk mendirikan Daulah Bani Abbas. Meskipun yang melakukan propaganda ini Bani Abbas sendiri, nama Bani Abbas tidaklah begitu ditonjolkan. Mereka justru mencatut nama Bani Hashim, agar tidak terpecah antara pengikut Ali dan Bani Abbas, karena keduanya sama-sama dari Bani Hashim. Sejak dahulu, Bani Umayyah tidak pernah memusuhi Bani Abbas, melainkan hanya terhadap Bani Ali. Kalau Bani Abbas menyatakan penuntutan pangkat khalifah untuk dirinya sendiri, tentu kurang banyak pengikutnya. Pusat propaganda ada di dua tempat, yaitu Kufah dan Khurasan. Kufah terhitung negeri baru di wilayah Irak, dan Irak pada masa itu termasuk dalam daerah Persia. Khurasan pun termasuk dalam daerah Persia. Keduanya menjadi pusat perkumpulan rahasia itu sebab Bani Umayyah sendiri kuat kedudukannya di kalangan bangsa Arab. Sedangkan daulah yang akan berdiri ini hendak berpusat pada Persia, bukan ke Arab. Di kedua negeri itu, banyak orang yang merasa kurang senang jika khalifah tidak dipegang oleh Bani Hashim, padahal merekalah yang dekat hubungannya dengan Rasulullah. Mereka mengangkat 12 orang propagandis. Ke-12 orang tersebut mengembara di negeri Khurasan, Kufah, Irak, lalu mendatangi Mekah pada musim haji. Mereka mengincar orang yang menentang kezaliman pemerintahan Bani Umayyah. Diterangkan pula tentang bagaimana keturunan Bani Hashim yang asli telah didesak dan dirampas hak turun-temurun yang mereka terima dari Rasulullah. Salah satu propagandis yang terkenal ialah Abu Muslim Al-Khurasani. Ia mula-mula berpropaganda dengan terang-terangan di negeri Maru. Disuruhnya seisi negeri berkumpul. Diadakannya pidato yang mengkritik pemerintah sekarang. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Saffah berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 5 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940 Masehi kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah mengaku dari keturunan anak perempuannya Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909 Masehi, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Namun kemudian, ia mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina, sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai, dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian runtuh pada tahun 1171 Masehi. Sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas muslim di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembali gelar khalifah pada tahun 929 Masehi, sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031 Masehi.